Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد أمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji atas segala keagungan dan kemahabesaran Allah. Syukur atas semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama satu kenikmatan yang luar biasa, bahwa saat ini kita ada di majelis yang agung, majelis yang mulia, melaksanakan sholat Jum'ah di saat ada di dalam bulan Ramadan. Kita dikaruniai kesehatan dan sekaligus keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan, terutama berpuasa imanan wahtisaban, karena kita mengharap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan apapun ibadah puasa kita bisa menjadi wasilah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Keimanan dan ketakwaan keluarga kita, keimanan dan ketakwaan masyarakat bangsa kita. Sehingga semakin hari akan banyak perintah-perintah Allah yang dapat kita, keluarga kita, masyarakat bangsa kita laksanakan. Makin hari mudah-mudahan makin banyak pula larangan-larangan Allah yang kita, keluarga kita, masyarakat bangsa kita dapat jauhi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita ketemu Ramadan ini sejalan dengan usia kita. Ada yang 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun ketemu Ramadan. Bahkan ada yang mungkin bagi adik-adik tahun ini baru ketemu Ramadan atau masih 2 kali ketemu Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita yang sudah berusia, yang sudah sekian tahun ketemu Ramadan, mari kita berusaha Ramadan tahun ini kita tingkatkan kualitas amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan. Kalau pada umumnya Ramadan hanya ditafsir, hanya berkutat di masalah syariat,
hanya menahan lapar dan dahaga sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak, kata Gusti Nabi, banyak puasa yang dilakukan oleh umatku hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Dari subuh sampai maghrib. Ini adalah puasa syariat, hanya untuk menggugurkan kewajiban, hanya pada tataran sekedar kita menjalankan puasa, menahan lapar dan dahaga. Barangkali di saat kita di fase-fase awal, mungkin perlu untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita, mengenalkan syariat, mengenalkan ibadah sebagai syariat, sehingga hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan syariat, yaitu menahan haus dan lapar, mulai dari subuh sampai maghrib. Namun bagi kita mestinya harus ada peningkatan. Bahwa puasa tidak cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Bahwa puasa tidak cuma sekedar syariat, tapi harus mampu kita tingkatkan pada level thariqat. Level thariqat adalah sebagai sarana atau jalan menuju kemuliaan kita, menuju kesempurnaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puasa tidak cuma mulut dan perut kita, tapi bagaimana kita menjadikan puasa ini sebagai sarana untuk menekan amalan-amalan mata kita agar tidak maksiat kepada Allah. Tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak barokah dan tidak manfaat atau yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana kita mampu menggunakan telinga kita tidak untuk mendengarkan hal-hal yang bersifat ma'asi, tapi justru mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat tasbih, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bagaimana lisan kita tidak cuma sekedar bicara, tidak cuma sekedar ngomong, tapi mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Melaksanakan apa yang dikatakan oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul khairan aw liyasmut. Kita hanya mau bicara yang baik-baik saja. Jangan sampai mengumpat berkata-kata kotor atau menjustifikasi orang lain, menjustifikasi kelompok lain. Tapi kita bicara yang baik-baik, yang bisa menyejukkan umat, yang bisa menyejukkan masyarakat. Tidak provokatif, apalagi fitnah. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, yang bagus, yang menyejukkan, kata Rasul, lebih baik kita diam. Bagaimana seluruh aktivitas jasad kita betul-betul mampu kita gunakan untuk meningkatkan amal ibadah, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puasa kita, kalau toh tidak tiap tahun ada peningkatan, paling tidak pada fase kedua, fase atau 10 tahun kedua, kita bisa masuk pada level thariqat. Dan pada akhirnya setelah kita mampu pada level thariqat, kita akan berusaha meningkatkan puasa kita, amal ibadah kita pada level hakikat. Bahwa tidak cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak cuma sekedar menahan lisan, menahan mata, menahan telinga dari berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana kita mampu membersihkan hati kita dari sifat hasud, dari sifat hasad, dari sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melihat sesuatu itu justru dilihat pada Allahnya, bukan pada apa yang diciptakan Allah. Maka disinilah perlunya ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita selalu bersemangat berikhtiar
agar amal ibadah kita yang kita lakukan makin tahun, apalagi di saat Ramadan, di saat kita ketemu dengan bulan yang kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrul mubarak, syahrus sya'adah, bulan keberuntungan. Karena yang beruntung tidak cuma ahli ibadah saja, yang beruntung, yang berbahagia tidak mereka yang senantiasa melaksanakan syariat Allah, karena makin banyak temannya, makin banyak kerabatnya, makin banyak sahabat-sahabatnya yang bersama-sama melaksanakan amalan-amalan yang baik. Tidak cuma puasa, tapi mut'imul ji'an, terjadi gerakan secara kolosal masyarakat bangsa ini untuk memberikan takjil, memberikan berbuka. Tapi sekaligus ada satu gerakan dari masyarakat bangsa ini yang yakin akan Ramadan, yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita harus selalu berupaya bagaimana keberadaan kita di Ramadan tahun ini ada peningkatan level kita. Ramadan tidak cuma syahrus sa'adah bagi ahli ibadah, tapi Ramadan juga merupakan bulan yang menguntungkan, keberuntungan bagi ahli maksiat. Bahkan ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika ada orang yang ahli maksiat, apapun dilakukan, mau limo dilakukan. Bahkan seumur hidupnya tidak pernah berbuat ibadah, tidak pernah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dengar bahwa sebentar lagi Ramadan, dia niat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu masuk Ramadan, justru si fulan ini meninggal dunia. Maka gegerlah satu kampung, tidak ada yang mau menyolati. Karena orang ini selama hidupnya saumur-umure ora tahu ibadah kepada Allah. Maka ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang arif, seorang alim yang melihat dari sisi syariat, kalau ada orang yang agamanya Islam, maka hukumnya fardu kifayah untuk disolati. Maka dia ngajak beberapa orang untuk menyolati. Dan disolatilah si fulan ini sampai diantarkan ke makam di makbarah. Maka selesai memakamkan tengah malam, orang alim ini bermimpi, dalam mimpinya dia ketemu si fulan yang ahli maksiat, ahli mungkarat selama hidupnya, justru tinggal di dalam satu rumah yang indah dan megah, yang dinding-dindingnya terbuat dari mutiara, dari yakut, yang halaman rumahnya teramat sangat indah, riyadun min riyadil jinan, jadi taman surga. Maka ketika dia terbangun, bergegaslah dia menuju Masjid Madinah untuk salat subuh bersama Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat subuh, maka orang alim ini tadi menceritakan kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang dialami. Dia tanya, dalam mimpinya dia cerita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tadi malam aku bermimpi setelah ada kejadian di kampungku, orang yang ahli maksiat kepada Allah, tapi di malam, tengah malam justru aku bermimpi, dan dalam mimpinya aku lihat dia tinggal di rumah yang indah dan megah, halamannya indah dan megah, dan aku tanya, kenapa kamu tinggal di tempat yang begitu indah dan megah?" Maka dia menjawab, "Wahai Rasulullah, bahwa dia sudah diampuni dosanya oleh Allah." Saya tanya kembali, apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosa dan maksiatmu? Dan jawabnya cuma satu, karena saya hormat Ramadan, saya sudah ada niat Ramadan tahun ini saya taubat kepada Allah. Tapi panjenengan kan belum ketemu Ramadan. Iya. Tapi Allah sudah mengampuni. Maka orang ini wadul kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi membenarkan. Kanjeng Nabi dawuh, "Man fariha
bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapapun umatku, tak soal ahli maksiat, tak soal ahli mungkarat, begitu datang Ramadan, dia bangga, dia senang, dan niat untuk meningkatkan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, maka kalau toh dia mati, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh api neraka, aidahulal jannah. Karena itulah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senyampang kita saat ini ada di dalam bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Bukan pada tataran kuantitasnya, tapi terlebih pada kualitasnya. Agar level kita tidak cuma berhenti di level syariat, kita tingkatkan agar kita bisa meningkatkan puasa kita, amal ibadah kita bulan Ramadan pada level tarekat, syukur-syukur bisa pada level hakikat, sehingga kita bisa ma'rifatullah. Kita bisa melihat Allah dalam kehidupan nyata. Ketika kita makan, kita bersyukur bukan pada makanan yang nikmat, tapi bersyukur atas pemberi nikmat. Ketika kita melihat keindahan, kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Bukan indahnya alam yang kita syukuri, tapi Allah yang membuat indah alam ini yang kita syukuri. Ketika kita melihat kenikmatan yang ada pada diri kita, kesehatan, kesempurnaan hidup dalam berumah tangga, rumah yang megah, bukan pada megahnya rumah, bukan pada sehatnya jasad, tapi kita syukuri kepada Allah yang telah memfasilitasi kita dengan kehidupan dunia, dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kita dimudahkan oleh Allah, pengen ke Mekah dimudahkan oleh Allah, pengen sholat berjamaah dimudahkan oleh Allah, pengen ngaji dimudahkan oleh Allah. Karena betapa banyak masyarakat atau umat yang justru dipersulit oleh Allah. Meskipun kaya, tapi banyak di antara kita yang tidak bisa umrah atau haji. Meskipun sehat secara akal dan pikiran, tapi tidak bisa melaksanakan amalan-amalan Ramadan. Tidak bisa sholat Jum'ah. Karena itulah ma'asyiral muslimin. Mari kita ada di bulan yang dimuliakan Allah. Dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat masyarakat sedang asik melaksanakan ibadah, kita kejar bukan sekali lagi pada kuantitas atau jumlahnya, tapi kita tingkatkan pada kualitasnya agar kita bisa naik dari level syariat ke tarekat, syukur-syukur bisa level hakikat. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita, kekhusyuan untuk meningkatkan level amalan Ramadan sehingga bisa pada level hakikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwash syami'un basir. Alhamdulillah, alhamdulillahi anjala syakina fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana
ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وارفع لهم الدرجات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك المحزون والمكنون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وأن تجعل لنا في أمرنا يا الله فرجا ومحرجا وأن ترزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.